Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Enak. Lagu apa lagi? Garuda Pancasila. Pokoknya yang cocok ya, jangan yang nggak cocok. Nanti ya payah. Ya Nabi salam alaika. Yang cocok, cari lagu yang cocok, nggak apa-apa, biar tidak bosan. Kalau orang Cina lagunya kan ini, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Nah, itu kan lagunya orang Cina. Jadi tiap daerah itu punya ciri khas masing-masing, punya lagu masing-masing. Terserah mau pakai lagu apa saja boleh. Sambil goyang-goyang boleh nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting goyangnya itu goyang karena apa itu? Menikmati rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Goyangnya nggak kayak goyang dangdutan ya. Nanti baca sholawat sambil kayak goyang dangdutan atau teler ya. Kayak goyang remikan itu ya tidak boleh ya. Kalau hanya sekedar kalau ngantuk itu kok boleh, tidak apa-apa. Kalau itu kadang di jamaah sholawat tabur itu sambil teriak-teriak girang-girang itu juga boleh, karena itu menunjukkan rasa senangnya dia bersolawat ya kepada Nabi. Tak terasa orang itu kalau sudah cinta ekspresinya itu lain-lain. Jadi cinta itu gimana ya, nggak bisa disalahkan. Orang itu kalau sudah cinta, yang nggak pantas rasanya nggak peduli lagi ya. Kadang kata-katanya pun jadi ngawur. Kadang-kadang kan ada itu pepatah atau nyanyian, kalau cinta sudah melekat apa? Gula Jawa rasa coklat. Padahal gula Jawa mau dibilang coklat. Itu ekspresi cinta. Orang kalau sedang jatuh cinta ya, ngomong sama orang yang dicintainya, sayang wajahmu bagaikan bulan purnama, padahal jerawat tok ya. Itu dibilang bagikan bulan purnama. Itu orang kalau sudah cinta. Orang itu kalau sudah cinta jadi kayak nggak waras lagi. Sama kalau kita sedang mengekspresikan cinta kita kepada Rasulullah, kadang-kadang itu timbul gerakan atau apa yang tidak kita sadari. Seperti sejarahnya tari sufi loh, yang mutar-mutar pakai jubah besar itu. Nah itu juga ekspresi rasa cinta ya, kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya dilestarikan menjadi tari sufi. Jadi bersolawat itu boleh dilakukan, boleh, ekspresinya terserah. Apalagi orang kalau sudah bersolawat mau sambil nangis juga boleh. Yang penting nggak sambil ketawa-ketawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Solawat sambil ketawa-ketawa, cengisan. Nah, itu yang nggak boleh. Ekspresinya itu jangan ketawa. Itu boleh. Kemudian kalau pas solawatan biasa seperti wirid tadi itu nggak perlu dilagu, nggak apa-apa, cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu. Jadi keserumpaannya itu bisa bareng. Jadi nggak perlu dilagu. Itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatukum alayya muhaqobatun."
Sholawatmu kepadaku itu bisa melunturkan dosa-dosamu. Jadi dosa-dosa yang ada di dalam diri kita itu kalau kita bawa bersolawat nanti luntur. Jadi dosa-dosanya itu hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini saya jelaskan perbedaannya ya, antara sholawatnya malaikat, sholawatnya Allah dengan sholawat kita. Jadi Allah itu bersolawat kepada Nabi, malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat. Kita itu apa? Kok gak mau bersolawat? Pangkat kita itu apa? Derajat kita itu apa? Kok gak mau bersolawat? Jadi kalau Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berarti Allah memberi atau menambah rahmat takzim, rahmat kebesaran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, berarti malaikat memohon kepada Allah agar Allah menambah rahmat takzim, rahmat kebesaran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memberi atau menambah rahmat takzimnya kepada Nabi SAW. Itu kalau bersolawat kepada Nabi. Dalam hati saya ada, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat atau membalas solawat kita 10 kali. Kalau Allah bersolawat kepada kita, tadi kan Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah menambah rahmat takzim, rahmat kebesarannya kepada Nabi. Kalau Allah memberi solawat kepada kita 10 kali, berarti bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kita, bisa jadi Allah menaikkan derajat kita 10 kali, bisa jadi Allah memberi kebaikan kepada kita 10 kebaikan. Kemudian kalau malaikat bersolawat kepada kita, jadi kalau kita bersolawat kepada Allah, kepada Nabi, Allah akan membalas solawat kita. Malaikat juga bersolawat kepada kita. Kalau malaikat bersolawat kepada kita, berarti malaikat itu memohon kepada Allah agar orang yang bersolawat itu diberi maghfirah, diberi ampunan oleh Allah. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, hadisnya kan man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asron. Jadi Allah kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 10 kali, maka Allah akan membalas solawatnya 100 kali. Bisa jadi Allah memberi kita 100 kebaikan. 100 kebaikan itu ya nggak perlu kita tahu apa saja, itu rahasia Allah. Jadi di dalam Allah mengabulkan doa itu menjadi rahasia Allah. Hambanya tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita dapat keberuntungan, kita naik pangkat, itu berkat sholawat juga kita tidak diberitahu. Kadang-kadang kita mendapat rezeki, Allah itu nggak ngasih tahu, ini loh hasil dari kamu
sholat, ini loh hasil dari kamu beribadah, itu udah dikasih tahu. Bisa jadi itu termasuk kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah tadi. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi 100 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 1000 kali. Barang siapa yang bersolawat 1000 kali, maka orang tersebut diharamkan masuk neraka. Itu sabdanya Nabi. Jadi Nabi itu tidak mungkin bohong. Kemarin kan sudah diterangkan, barang siapa yang dalam satu hari satu malam baca sholawat 1000 kali, maka dia tidak akan mati sebelum dia tahu tempatnya itu di surga. Pokoknya aman lah kalau kita punya andalan sholawat, punya dedengan pusat, kenal dengan orang dalam. Yang jaga pintu surga itu tunduk sama Nabi kita. Jadi kita kalau cinta, kita kalau dekat dengan Nabi, jadi kita itu juga akan dihormati oleh orang-orang sombong, itu akan hormat kepada kita. Manusia itu akan hormat kepada kita, akan memuliakan kepada kita. Sama seperti kita takut kepada Allah. Orang kalau takut kepada Allah itu khofahu kullu syai'in, setiap sesuatu akan takut kepada orang itu. Kalau kita takut pada Allah, kita cinta pada Nabi, setan, hantu itu takut pada kita, nggak mau ganggu kita. Kebanyakan orang yang diganggu setan, yang diganggu jin, diganggu hantu itu karena rasa takutnya kepada Allah itu tipis atau kurang, atau hatinya, imannya itu kurang kuat. Jadi iman kita itu perlu kita kuatkan. Menguatkan iman dengan apa? Dengan amal kebaikan. Jadi iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Berkurang karena melakukan maksiat, bertambah karena melakukan taat. Itu. Kemudian sholawat itu juga memiliki banyak sekali faedah. Dari faedah-faedahnya termasuk dibacakan ke air untuk hajat apa saja itu bisa. Misalkan ibu-ibu orang bingung mau jual apa, mau jual motor gak laku-laku, bacakan sholawat yang banyak, insya Allah cepat laku. Mau jual tanah gak laku-laku, bacakan sholawat yang banyak, insya Allah laku. Tapi ya jangan semuanya dijual ya, nanti apa-apa dijual habis. Kalau bisa itu bersholawat yang banyak, tambah tanahnya, tambah motornya, ya. Sholawatnya yang banyak. Jadi yang kita miliki itu tidak berkurang tapi bertambah. Yang sering sakit-sakitan perbanyak sholawat. Terutama kalau orang sakit itu sholawatnya tibil kulub. Tibil kulub itu yang belum hafal dihafalkan. Sholawat tibil kulub, hafal semua ya. Baca serempak sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu namanya sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, obat hati dan penyembuhnya atau obatnya. Kemudian wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan untuk kesehatan badan dan kesembuhannya. Wa nuril absari wa diyaiha, dan untuk apa itu namanya, menerangi mata kita. Wa nuril absari wa diyaiha, dan penglihatan kita biar tajam, biar tidak rabun, biar tetap nampak jelas ya. Jadi orang dari jauh bapaknya nampak, perempuan dari jauh masih jelas ya. Masih gitu ayu. Bojone dhewe seperti ora tak ketok. Enggak, itu guyonnya ya. Jadi biar jelas, biar nanti nampak. Istrinya kalau sering baca itu, bapaknya sering baca, jadi nampak cantik lagi. Nah, itu. Dan mungkin untuk malam ini tambahannya cukup segitu, sedikit-sedikit. Yang penting istiqomah, tambah ilmu terus. Kemudian ini perlu saya sampaikan, itu masalah kota itu sebenarnya kemarin tidak usah pakai kota-kotaan, tapi ibu-ibu itu ngayal. Sudah saya simpan ke rumah, ditanya lagi kotaknya mana. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau memang mau ngisi, monggo ngisi, terserah seikhlasnya. Nggak ngisi nggak apa-apa. Jadi itu yang penting semangat hadir, jangan terus berangkat kok dikelilingi kotak. Itu bukan karep saya, bukan kemauan saya. Kata ibu-ibu, ya untuk nambah-nambah beli minumnya, ya nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan jadi beban. Mau ngisi monggo, nggak ngisi terserah. Punya 1000 kasih 1000 nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Itu nggak harus. Dan mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.